seperti apa nih Pak? Ya, yang pertama problematika yang utama adalah masalah kemiskinan. Banyak anak-anak yang orang tuanya tidak memiliki kemampuan, baik itu karena meninggal atau karena tidak memiliki profesi yang memadai, sehingga saya lihat di sini banyak anak-anak yang ke depan harus distimulus oleh negara. Stimulus gajinya, stimulus pendidikannya. Kedua adalah infrastruktur, rata-rata di kota infrastrukturnya tidak sempurna. Selama jalan ke sini, itu berapa kali orang terperosok. Bahwa persoalan ini mendasar. Kenapa mendasar? Misalnya trotoar. Ketika trotoarnya di beberapa titik bolong, kemudian orang terperosok dan patah kakinya, itu menjadi problem. Di negara lain tuh orang bisa menggugat ke pemerintah. Sehingga ke depan tidak boleh lagi pemerintah membiarkan infrastruktur publik yang mencelakakan masyarakat dibiarkan. Nah, ini hal-hal kecil. Ini hal-hal kecil yang harus segera dibenahi dalam tata kelola pemerintahan ke depan. Terus kemudian yang berikutnya selokan rata-rata kotor dan berpuluh-puluh tahun nggak pernah dikeruk. Ini problem. Kemudian tata kelola perumahan, rumah-rumah yang bagus hanya di kawasan elit, tapi di kawasan publik yang kepemilikan milik masyarakat itu gangnya sempit, berlubang, kemudian satu rumah ke rumah lainnya nggak ada ruang terbuka hijaunya. Nah, ini ke depan itu kan harus menjadi bahan perhatian karena ini jadi sumber penyakit. Dampaknya adalah angka berobat masyarakat tinggi. Ketika masyarakat berobat tidak punya kemampuan, akhirnya terjadi kemiskinan baru lagi. Nah, termasuk barangkali Bantar Gebang ke depan harus segera clear. Tidak boleh lagi ada piramida sampah di Kota Bekasi. Semua harus dirubah, kemudian nanti harus dibikin pembangkit listrik tenaga sampah sehingga kita clear. Kita ini lama membuat wacana tapi tidak pernah dieksekusi, sehingga ke depan nggak usah terlalu lama, 1-2 tahun sudah dieksekusi, sudah jadi, 1-2 tahun dieksekusi sudah jadi. Ini yang menjadi fokus kita karena kita sudah mengklaim diri bangsa religius, provinsi yang religi, masyarakatnya siri asa, siri asu, semuanya harus terbukti dalam pembangunan yang jelas, terencana dan berkesinambungan. Nah, melihat potensi di Kota Bekasi sendiri ini seperti apa sih? Ya kok, Bekasi ini kan kebanyakan banyak orang yang kerja di Jakarta. Untuk itu ya potensinya tinggi, yaitu jumlah orang yang membawa uang dari Jakarta ke Bekasi, sehingga itu menimbulkan circle ekonomi. Karena itu menimbulkan circle ekonomi, maka ekonomi lingkungannya harus ditata. Karena saya berikan contoh deh, masyarakat itu kan perlu hiburan. Misalnya ini bisa dilihat tuh, orang kota ini numpuk banget nontonnya. Artinya bahwa ruang-ruang mereka berekspresi itu rendah. Karena di kota sekarang sudah tidak dapat lagi ruang-ruang anak-anak berekspresi. Ruang bermainnya sudah tidak ada. Ya ini anak itu hanya main HP dan motor. Sehingga orientasi ke depan, Bekasi itu punya kali Malang. Jadi kalinya tidak boleh Malang lagi, nanti harus Kalimuju. Nah, sehingga itu akan menjadi fokus saya untuk segera ditata menjadi kawasan sungai yang bersih dan memiliki potensi keindahan sehingga menjadi tempat orang Bekasi untuk berelaksasi atau wisata. Ini yang harus dibangun, kemudian harus ada penataan ruangnya yang jelas, mana ruang terbuka hijaunya, mana ruang untuk kepentingan sosial masyarakat, mana ruang untuk perumahan pemukiman, dan semuanya harus mulai diatur sehingga nanti itu harus ada pergub yang mengatur wilayah ini luasnya sekian, penduduknya harus sekian. Sekali lagi, wilayah ini luasnya sekian, penduduknya harus sekian, karena orang yang berdomisili pada sebuah tempat itu harus ada ukuran meternya. Kalau tidak, nanti terjadi penumpukan orang pada satu wilayah dan itu sangat berbahaya bagi kebahagiaan, keselamatan, terbebasnya dari penyakit dari warga tersebut. Gubernur sebelumnya menyatakan kalau Kalimalang ini akan dibuat sekarang. Itu sudah menjadi ide saya sejak lama karena saya sering ke Bekasi ya. Sejak lama untuk segera dilakukan penataan, bahkan saya ingin merumuskan sarana transportasi sungai perkotaan. Jadi kalau Malang terintegrasi ke Jakarta, terintegrasi ke wilayah lain, kan itu bisa menjadi sarana transportasi perkotaan sekaligus sarana edukasi dan wisata. Bentuknya ya bisa kita simpan kapal dong di situ. Kalau sudah bisa dilewati kapal kecil kan bisa saja itu dibuat, bukan hanya sekedar wisata. Dan sebenarnya dulu Belanda itu punya konsep tentang Jawa Barat itu adalah konsep daerah air, daerah perairan. Jadi Belanda dulu sudah punya ide ingin membangun kanal dari Tarum Timur sampai Tarum Barat dan itu menjadi sarana transportasi. Nah, karena Belanda itu kan kota air. Nggak apa-apa kita belajar dari Belanda untuk mengembalikan kembali air itu menjadi kekuatan energi, kekuatan transportasi, dan air itu sumber dari kebersihan.
Artinya bakal ditingkatkan lagi ya? Bakal. Insya Allah saya punya konsep tentang itu. Saya kan termasuk orang yang mencinta air. Di Purwakarta punya kolam kecil aja dibikin air mancur indah. Ya, terkait gimana? Oh iya, kan gini, kan Pertimbangannya ketua ketua barisan gawe rancagenya kan tentara pensiunan tentara berpangkat mayor jenderal, ya kan? Artinya harus ada figur penyeimbang yang bisa menyampaikan pesan-pesan dalam pesan-pesan yang menyentuh dan jenaka. Dan Kang Sule ini sosok yang memiliki kualifikasi untuk menjadi itu, karena sering kan Kang Sule beracara di acara-acara umum, kemudian dia menyampaikan pesan-pesan jenaka secara jenius. Nah, kita memerlukan seorang PR itu bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi juga membahagiakan orang yang diberi pesan.